Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendaftar di JFPKPP ya. Jadi kalau misalkan saat ini ya kita sudah mantap 100% untuk bisa masuk ke dalam jabatan ini ya, video kali ini harus Bapak Ibu perhatikan dengan baik ya. Apa saja berkas-berkas yang harus disampaikan kepada kami di Direktorat Bina Tenaga ya, karena kami nanti akan membentuk tim seleksi ya, tim seleksi di mana nanti kami akan lihat berkas-berkas itu memenuhi syarat apa tidak ya untuk pengangkatan. Baik, saya izin saya screen dulu ya untuk video kali ini. Nah, tata cara in-passing di JFPKPP tidak sulit ya, tidak sulit, tapi memang perlu 1-2 usaha gitu ya supaya Bapak Ibu dianggap kompeten untuk bisa duduk di dalam jabatan ini. Nah, persyaratan in-passing di JFPKPP ya, satu, berstatus PNS ya, dan memiliki integritas dan moralitas yang baik. Ya, agak sedikit normatif ya, tetapi prinsipnya adalah Bapak Ibu adalah harus seorang PNS ya, gitu. Nggak boleh CPNS. Jadi CPNS tidak boleh masuk ke dalam jabatan ini. Ya. Yang kedua adalah sehat jasmani dan rohani. Ketiga, berijazah minimal sarjana. Jadi kalau yang D3 SMA mohon maaf tidak bisa ya, sekolah dulu S1 ya atau diploma 4. Memiliki pengalaman minimal 2 tahun. Pengalaman ini tidak harus berturut-turut ya. Bisa parsial ya. Dulu misalnya pernah ditempatkan di teknis gitu ya. Kemudian di sana selama 2 tahun gitu ya, atau 4 tahun gitu ya, 5 tahun yang lalu misalnya. Terus sekarang sudah dipindah ke sekretariatan gitu. Ya boleh ya boleh, atau banyak beberapa kali terlibat di dalam teknis ya, misalnya kayak beberapa kesempatan itu kan Mbak Sanas dengan Insarak ya, dengan Insarak itu melakukan uji gitu ya. Nah itu teman-teman di kesekretariatan mungkin pernah tuh terlibat di dalam teknis itu ya. Nah itu juga bisa dijadikan sebuah pengalaman kerja gitu ya. Kemudian SKP-nya minimal baik di 2 tahun terakhir. Nah ini prosedur penyampaian in-passing. Yang pertama adalah penyampaian usulan itu disampaikan kepada Pimti Pratama, yang dalam hal ini adalah Direktur Bina Tenaga. Jadi nanti usulannya itu berupa surat Bapak Ibu ya, surat, kemudian dilampirkan berkas-berkas dan sebagainya, nanti akan saya jelaskan. Itu ditujukan kepada Dirbinka ya. Kemudian ada seleksi administrasi dan portofolio. Nah, di dalam penyampaian usulan itu Bapak Ibu harus melampirkan berkas-berkas administrasi ya dan portofolionya, untuk kemudian sama tim seleksi itu dilakukan verifikasi ya, diverifikasi. Nah, hasilnya ditetapkan oleh Sestama ya. Lalu ketika dinyatakan lulus bisa lanjut ke seleksi selanjutnya, itu adalah wawancara ya. Nah, di wawancara itu nanti diawali dengan presentasi. Ya, Bapak Ibu harus presentasi. Apa yang dipresentasikan? Yang dipresentasikan adalah kompetensinya. Jadi portofolionya itu dipresentasikan ya. Kan menyampaikan portofolio. Portofolio itu isinya apa sih? Kemampuan yang dia miliki gitu ya. Kemudian dia bisa pernah apa begitu, kemudian bisa melakukan apa gitu ya di dalam di dalam JFPKPP ini ya, itu disampaikan dalam sebuah presentasi. Contohnya misalnya saya gitu ya, Ferry Yulianto pernah terlibat di dalam operasi Sriwijaya misalkan ya, waktu jatuh pesawat itu
punya pengalaman itu ya, pengalaman itu sebagai apa gitu ya, sebagai apa? Misalnya menjadi apa namanya, penghubung gitu ya, penghubung dengan, kementerian gitu ya, atau mungkin dengan, negara lain, contoh misalnya, Malaysia, Australia, atau dengan Singapura ya, atau di kawasan ASEAN mungkin Thailand apa segala macam itu pernah gitu ya, menjadi seorang, yang terlibat di dalam operasi ini ya. Nah itu wawancara presentasikan ya, itu presentasikan. Itu tuangkan ke dalam portofolio ya, bahwa saya pernah terlibat begini-begini. Atau itu yang operasi ya, atau yang misalnya di bagian sarana prasarana gitu ya. Eh, di beberapa tahun terakhir ya, saya pernah membidangi analisis terhadap kebutuhan sarana prasarana gitu ya. Saya bertanggung jawab terhadap masa kayak misalkan mobil gitu ya, atau rescue truck gitu misalnya, oh ini harus diservis gitu ya, ini harus diganti ban, ini harus ganti oli dan lain sebagainya kan, itu ada kayak eh, apa namanya masanya ya Mas. Nah itu menjadi tanggung jawab saya gitu terhadap beberapa kendaraan. Misalkan seperti itu. Nah itu tuangkan di dalam portofolio, atau memiliki kompetensi misalnya di teman-teman Binpot ya, di teman-teman di Binga, misalkan di bidang uji kompetensi gitu, di bidang sertifikasi, itu juga sama, itu sampaikan gitu ya, sampaikan di portofolio dan itulah yang akan diwawancarakan. Nah, bagi teman-teman di kesiapsiagaan misalnya, oh saya pernah terlibat di latihan misalnya, latihan dengan kayak kemarin dia latihan di jalan tol itu ya, ketika ada helikopter jalan gitu kan. Oh saya terlibat sebagai apa di sana gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang ada di KOM misalnya pernah memberikan dukungan operasi gitu ya, atau terlibat di dalam latihan SAR skala nasional atau skala internasional, terlibat sebagai apa gitu. Itu tuh sampaikan di portofolionya gitu ya. Nah, nanti daftar kompetensinya akan saya sampaikan ya. Nah, ini berkas usulan administrasinya. Yang pertama adalah daftar riwayat hidup DRH, nanti saya juga akan berikan soft copy-nya ya, tinggal Bapak Ibu isi. Kemudian fotokopi ijazah ya, S1-nya ya, atau S2-nya, yang punya S2 boleh ya. Kalau punya S2 sampaikan S2-nya ya. S1 dan S2-nya silakan disampaikan karena itu nanti akan angka kreditnya berbeda ya. Ada poin angka kredit. Itu yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerja ya. Jadi kalau di pusat ya dilegalisir oleh direkturnya gitu. Kemudian kalau di kantor SAR ya kepala kantornya gitu ya. Kemudian fotokopi SK pangkat terakhir. Jadi pangkat terakhirnya apa? Ya, pangkat terakhirnya misalnya 3D gitu ya. Ya, yaitu sampaikan ke kami ya, dilampirkan tapi dilegalisir. Kemudian SKP 2 tahun terakhir ya, surat pernyataan bersedia. Nah, ini juga nanti bersedia diangkat ya. Ini nanti akan kami berikan contohnya juga ya. Surat keterangan pengalaman 2 tahun ya. Ini juga nanti saya sudah siapkan ya, kami sudah siapkan formatnya, tinggal Bapak Ibu isi saja ya. Kemudian di sini ada pernyataan ya, pernyataan bahwa tidak sedang dihukum disiplin ya, tidak sedang diberhentikan sementara ya, tidak sedang menjalankan tugas belajar ya, dan juga tidak sedang cuti di luar tanggungan negara. Nanti formatnya kami berikan ya. Nah, ini berkas usulan ya, berkas usulan harus lengkap ya, harus lengkap, jangan sampai tertinggal ya. Kalaupun nanti 1-2 kemudian ada terjadi kesalahan ya atau kekurangan, ya mudah-mudahan kita bisa komunikasikan ya, mudah-mudahan bisa dikomunikasikan sehingga bagaimanapun kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik lah buat Bapak Ibu ya. Tapi sebisa mungkin ini dilengkapi dengan sempurna. Nah, portofolio ya, portofolio juga nanti akan kami berikan contohnya ya. Nah, di seleksi portofolio ini adalah seleksi pengalaman kerja Bapak Ibu di bidang teknisnya masing-masing ya. Nah, ini untuk portofolio nanti kompetensinya itu berdasarkan
ini ya berdasarkan pedoman in passing ya, berdasarkan pedoman in passing. Gitu. Ya, berdasarkan pedoman in passing. Jadi kalau di pedoman in passing yang sudah ditetapkan oleh Biro Hukum dan Kepegawaian, kita cek ya. Mana pedomannya? Ya, ini. Di sini ada pedoman pengangkatan PNS dalam jabatan penata kelola pencarian pertolongan. Kompetensi yang dipersyaratkan itu minimal satu. Kalau Bapak Ibu punya 2, 3, 4 silakan ya. Tetapi kami permudah minimal satu. Ya. Contohnya misalnya begini ya. Nih latihan misalnya. Di sini kompetensinya pelaksanaan latihan. Ya. Pernah melakukan apa nih di bidang perencanaan, ya, di bidang pelaksanaan, gitu, di bidang pengelolaan fasilitas latihan. Ini salah satunya saja, ya, salah satunya aja. Misalkan pernah terlibat di dalam pelaksanaan latihan, gitu ya. Maka yang diajukan adalah ini, ya, dokumen-dokumen ini sudah apa namanya? Misalkan di sini ada laporan hasil identifikasi kebutuhan fasilitas, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan pengelolaan fasilitas, ya. Saat pelaksanaan latihan, dokumen pengajuan permohonan izin aset asing untuk wilayah ke wilayah Indonesia. Ini apa artinya ketika berkaitan dengan izin, gitu ya, berkaitan dengan izin. Misalkan perencanaan latihan, ya, perencanaan latihan apa sih? Oh, ada dokumen daftar kebutuhan pelaksanaan latihan, ya, dengan instansi dalam negeri misalnya, gitu ya. Nah, ini cukup satu saja, ya, cukup satu. Atau yang misalkan di bidang operasi, gitu ya. Pelaksanaan operasi, contoh misalkan ini, pelaksanaan operasi pencarian pertolongan pernah menyusun rencana dan program, ya, apa saja nih, ada laporan hasil inventarisasi rancangan rencana kontingensi misalnya, ya, ini cukup satu saja Bapak Ibu, ya, cukup satu saja. Atau mungkin pernah membuat laporan hasil inventarisasi daerah rawan kecelakaan, rawan bencana, itu juga cuma satu saja, ya, cuma satu saja. Jadi nanti Bapak Ibu silakan, nanti ini pedomannya akan saya share juga, nanti linknya akan saya berikan, ya. Nah, ini contoh misalnya teman-teman yang di Siskom misalnya, Siskom mana Siskom? Di sini ya. Misalnya pernah melakukan misalnya pengelolaan gudang, gitu, pengelolaan gudang peralatan kom, gitu ya. Oh, ini apa sih yang dilampirkan ya? Apa sih yang harus disampaikan? Laporan hasil verifikasi kesesuaian komunikasi dan komunikasi pencarian pertolongan sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis, gitu ya. Nah, ini silakan dipilih salah satunya saja, ya. Dipilih salah satunya saja. Jadi kompetensi yang disampaikan di portofolio itu cukup satu, ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya pengalaman di bidang sarpras, punya pengalaman di bidang siaga, punya pengalaman di bidang kom, ya boleh ada 3 kompetensi berarti nanti yang disampaikan, ya. Semakin banyak kompetensi yang dimiliki semakin apa namanya, semakin bagus, gitu ya, semakin bagus. Karena nanti kan kita coba untuk ranking, ya, kita coba untuk ranking supaya teman-teman nanti kalau misalnya pelamarnya agak banyak kan kita harus
harus membuat ranking ya, harus membuat ranking. Jadi pengalaman yang paling banyak tentunya memiliki poin ya, memiliki poin tersendiri. Nanti di tim seleksi itu yang akan memutuskan gitu ya. Nah, ketika misalnya di portofolio sudah disetujui, maka nanti teman-teman masuk ke di sini di wawancara ya, di proses wawancara. Jadi wawancara itu adalah proses seleksi ya bagi PNS yang sudah memenuhi syarat atau dinyatakan lolos untuk seleksi administrasi dan portofolio ya. Nah, wawancara dilakukan secara daring ya atau tatap muka, bisa secara online ya, bisa langsung bertemu tatap muka gitu. Nanti waktu, tempat, dan materi akan ditentukan oleh tim seleksi. Ya, nah itu diawali oleh presentasi. Ya. Diawali dengan presentasi. Presentasi apa? Presentasi yang berkaitan dengan portofolionya. Ya. Kemudian pewawancara itu adalah pegawai yang lebih tinggi jabatannya. Misalnya untuk jenjang pertama, ahli pertama 3A 3B, maka yang menjadi pewawancara adalah jenjang yang lebih tinggi atau pangkat lebih tinggi, yang 3C atau yang sudah duduk di jabatan ahli muda. Demikian juga yang akan melamar di ahli muda ya, maka pewawancaranya bisa ahli madya atau pangkat yang lebih tinggi gitu. Nah, nanti kami akan setelah kami verifikasi semua berkas ya, kemudian kami sudah mendapatkan nama-nama siapa yang masuk di seleksi wawancara, pewawancaranya akan kita tentukan ya. Pewawancaranya akan kita tentukan siapa gitu. Kemudian pelaksanaan waktu, tempat, dan materi akan kami sampaikan ya. Nah, bagi PNS yang dinyatakan lolos itu akan direkomendasikan untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional ini, ya. Jadi, nah ini contoh surat permohonannya sudah ada di lampiran pedoman ya, sudah di lampiran pedoman. Kemudian ini contoh DRH yang harus diisi seperti ini ya. Filenya nanti saya berikan ya. Kemudian ini contoh formulir portofolio ya. Kemudian ini formulir surat keterangan pengalaman kerja yang 2 tahun tadi ya. Pengalaman di bidang penata kelolaan selama 2 tahun. Ya. Ini untuk formulir surat pernyataan ya, tidak perlu satu-satu, tetapi sekaligus saja di satu surat pernyataan ya, kemudian ditandatangan oleh yang membuat ya, pejabat yang membuat. Gitu. Nah ini tinggal ini kan nanti yang membuat surat pernyataan ya itu atasannya ya, atasannya. Jadi yang bertanda tangan kalau misalkan di sini direkturnya gitu, direkturnya. Kalau di kantor SAR ya berarti kantor SAR-nya, kepala kantornya maksudnya. Lalu bagi PNS yang ada di sekretariat ya, di kesekretariatan. Misalnya di Pusdatin misalkan gitu ya, Pusdatin. Ada PNS di Pusdatin yang ingin masuk ke dalam JFPKPP, surat pernyataan ya, kemudian pengalaman kerja gitu ya, ini ditandatangani oleh siapa? Oleh Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian ya. Nanti tinggal bersurat minta izin ke biro untuk ditandatangani surat ini ya. Kemudian disampaikan kepada Direktorat Bina Tenaga selaku unit pembina JF ya gitu. Jadi teman-teman sekretariat boleh mendaftar ke kami, cuman penempatannya nanti di teknis ya, di kedeputian gitu, di unit kerja teknis ya, bisa di Sarpras, bisa di Binga Binpot ya, siap siaga dan lain sebagainya. Nah ini untuk angka kredit kumulatif ya, angka kredit kumulatif pada saat ketika diangkat in passing ya. Bagi misalnya contoh ya, contoh misalnya teman-teman sudah 3C gitu ya, 3C. Posisi 3C sebentar. Ya, posisi 3C. Kemudian pangkatnya sekarang 3C 2 tahun misalnya. Ya. 2C 2 tahun. Berarti di sini dia dapat angka kreditnya 55 ya.
Pak, saya punya S2, berarti 56. Gitu. Ya. Misalnya contoh lagi di madya ya, madya. Bagi 4A misalkan. Ini sudah 4A. Ya, 4A. 4A-nya baru diangkat nih, kurang dari 1 tahun, ya. Dan punya S2 misalkan. Berarti di sini 9. Oke ya. Pak, saya 3A sekarang ya. 3A 3 tahun. Ya, berarti tinggal dicek di sini ya. 3A ya, posisinya 3 tahun, berarti angka kreditnya berapa? 38 gitu. Begitu juga yang sudah 3D, Pak, saya 3D tapi 4 tahun dan S2. Nah, berarti di sini ya. 96. Gitu. Berarti kurang 4 poin lagi itu ya, kurang 4 poin lagi untuk bisa naik ke 4A gitu ya. Tapi harus melewati uji kompetensi tentunya ya. Tapi itu nanti secara kepangkatan kalau sudah masuk semua, kalau sudah di dalam jabatan akan ada sosialisasi terkait dengan karir ya, terkait dengan karir. Di sini kami hanya batasi sampai dengan pengetahuan-pengetahuan dasar dulu ya bagi Bapak Ibu. Nah, tinggal nanti di sini teman-teman pangkatnya apa? Misalkan saya 3B Pak misalnya ya. 3B di sini ya, 3B 3B 1 tahun. Ya, 3B 1 tahun. Berarti di sini ya. 18. Punya S2, Pak? Ya, 19. Kalau punya D3, Pak? Enggak dinilai. Ya. Oke. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi penentuan angka kredit ya untuk in-passing ya ini akan mengikuti tabel ini. Ya, akan mengikuti tabel ini dan kita starting dari sini. Ya, starting dari sini. Karir teman-teman akan dimulai ya, diawali dengan pengumpulan angka kredit di sini. Oke. Nah, kalau misalnya contoh targetnya tadi ya, sesuai target aja ya, sesuai target. Misalnya 3C. 3C itu kan ahli muda ya, 3C ahli muda. Kemudian dia 3 tahun. 3 tahun ya, 3C 3 tahun berarti berapa? 75 ya, 3C 75. Targetnya berapa sih? Ya, kita lihat. Target 3C berapa? Nah, targetnya 3C itu 100. 100. Kalau 3C 3 tahun tadi 75, berarti dia hanya perlu mengumpulkan 25 poin. Ya, 25 poin atau satu tahun. Ya, 1 tahun. Bisa nggak Pak dikejar 1 bulan? Agak susah sih ya. Dan itu jarang terjadi ya. Ya, setahunnya kalau ahli muda 25. Jadi kalau 3C 3 tahun untuk ke 3D dibutuhkan 1 tahun, pas ya, pas 4 tahun. Oke ya, nanti kalau misalkan teman-teman ya ingin bertanya ya ada pertanyaan dan lain sebagainya boleh di kolom komentar aja ya. Nanti akan saya coba sikapi, saya jawab gitu. Atau nanti setelah ini mudah-mudahan ada wadah yang lebih fleksibel supaya kita bisa bertanya jawab ya. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin mengunduh file ya termasuk paparan ini ya, kemudian Permenpan 32, pedoman, lalu format ya, format ini ya, format surat pernyataan ya, formulir pengalaman ya, kemudian portofolio, DRH dan surat permohonan juga ada di link ini ya. bit.ly ya /in-passing PKPP ya. Ini B-nya kecil, sorry ya, B-nya kecil. Ya, tuh. Gampang kan? bit.ly /in-passing PKPP ya. Oke, saya kira mungkin itu teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas atensinya sudah menonton dari video part 1 sampai part 5. Kami berharap pelamarnya akan bisa mengisi formasi yang tersedia
Dan mudah-mudahan nantinya teman-teman yang ingin berkarir di JFPKPP memiliki pangkat yang lebih baik, kelas jabatan lebih baik, ya, kemudian tunjangan lebih baik, ya. Dan saya sampaikan sekali lagi, secara birokrasi JFPKPP instansi pembinanya adalah Basarnas sendiri. Jadi insya Allah lebih baik, ya, lebih mudah, lebih simpel birokrasinya, ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, ya, tetap prokes, ya, meskipun kondisinya seperti sudah normal begitu, ya, tetapi tetap harus menjaga kesehatan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.